Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spemda Kediri, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 tentang teks eksposisi. Mari kita mulai membahas bab 3 tentang teks eksposisi. Bab 3 Teks eksposisi. Kompetensi dasar 3.5. Siswa mampu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. 4.5. Siswa mampu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. 3.6. Siswa mampu menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. 4.6. Siswa mampu menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, serta lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Teks ini lebih menitik beratkan pada penjelasan hakikat suatu hal, menerangkan proses pertalian suatu hal dengan hal lain. Ragam teks eksposisi sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tertulis. Misalnya, ketika kalian melakukan suatu diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat, dan sebagainya. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Dalam membuat teks eksposisi harus diperhatikan yaitu penulisan teks harus singkat dan padat. Kemudian, teks eksposisi mempunyai gaya informasi yang mengajak. Penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca, meskipun informasinya dalam teks eksposisi itu bersifat mengajak. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Penjelasannya pun disertai dengan data-data yang akurat. Fakta yang digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, struktur dalam teks eksposisi. Yang pertama, judul.
Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks. Judul juga hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, struktur kedua yaitu pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks eksposisi ini penulis ingin mengemukakan pendapat, maka pembacanya dapat pada posisi yang sependapat atau yang berseberangan. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh atau alasan. Yang terakhir, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Jenis-jenis teks eksposisi. Ada eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan suatu topik tertentu. Kemudian ada eksposisi proses, berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi, ini eksposisi yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Eksposisi laporan ini mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian. Eksposisi perbandingan, eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ada eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal akan sesuatu hal dengan hal lain. Berikutnya, langkah-langkah dalam penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama menentukan tema dulu, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan topik, kita harus memiliki tujuan yang akan memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap pembaca. 3. Memilih data yang sesuai dengan tema. Bagaimana memilih data yang sesuai dengan tema? Dengan cara mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan. Dapat diperoleh dari mana? Dapat diperoleh bisa juga dengan wawancara langsung. 4. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dibuat secara lengkap dan juga sistematis atau berurutan. 5. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka-kerangka. Pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik ini dengan disertai bukti-bukti yang konkret atau nyata sebagai penunjang. Yang terakhir, membuat simpulan. Kesimpulan berguna untuk memperkuat tesis atau pendapat. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi ada 3. Yang pertama,
pronomina. Pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada nomina dan verba. Nomina itu kata benda. Yang kedua verba. Verba kata kerja. Yang terakhir, unsur kebahasaan pada teks eksposisi adalah konjungsi atau kata hubung. Pronomina, kata ganti ada dua. Kata ganti orang dan juga kata ganti bukan orang. Nah, kata ganti orang itu dibagi menjadi dua. Kata ganti orang persona tunggal dan persona jamak. Kalau tunggal itu seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Itu termasuk persona tunggal. Kemudian persona jamak, contohnya kata kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Itu persona jamak. Jamak maksudnya banyak. Kemudian ada pronomina non persona. Kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti kata ini, itu, sini, situ, sana. Dan yang terakhir pronomina penanya. Berarti kata tanya, contohnya seperti kata apa, mana, dan juga kata siapa. Nomina dan verba. Nomina tadi kata benda, baik nyata maupun abstrak. Ini berkedudukan sebagai subjek. Contoh, ada nomina dasar. Kata apa saja? Contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Kemudian ada nomina turunan. Contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan. Jadi kalau nomina turunan ini ada imbuhan atau akhiran. Kemudian ada kata kerja, mengandung makna dasar pembuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Kata kerja berfungsi sebagai predikat. Kemudian konjungsi atau kata hubung. Contoh kata hubung ada kata apa saja? Dan, atau, itu juga merupakan kata hubung. Kemudian kenyataannya, kemudian, lebih lanjut itu juga termasuk kata hubung. Kata hubung ini dapat dimanfaatkan atau memperkuat teks eksposisi. Kemudian bisa kalian lihat, ini adalah contoh teks eksposisi, judulnya biopori. Di situ ada tesis, argumen, dan reinterasi. Jadi ada strukturnya. Strukturnya tadi ada 4. Yang pertama judul, tesis, argumentasi, dan juga reinterasi atau simpulan. Sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran Spemda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.